Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pemel Tasari, NIM 22231123, akan mempresentasikan bisnis plan mengenai Sugor atau susu goreng dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan dosen pengampu Ibu Nur Hafiza, MPD, PhD. Pembahasan yang pertama yaitu adanya pendahuluan, kedua aspek pasar, ketiga aspek pemasaran, keempat analisis SWOT, kelima komposisi sugor, keenam proses pembuatan sugor, tujuh analisa penjualan produk, dan terakhir adanya risiko atau hambatan. Pertama yaitu adanya pendahuluan. Latar belakang. Saat ini di kalangan masyarakat umum, salah satu peluang usaha yang masih terbuka lebar adalah usaha di bidang makanan yang menyehatkan dan unik. Hal ini dilihat dari tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan tingginya minat masyarakat akan makanan sehat dan unik tersebut. Oleh karena itu, saya membuat usaha sugor atau susu goreng dikarenakan tingginya minat masyarakat akan makanan yang sehat serta mengenyangkan. Dengan adanya peluang yang menjanjikan ini, maka saya membuka usaha susu goreng yang tentunya saya melakukan diferensiasi dalam bidang usaha ini agar para konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kami. Selanjutnya ada visi, di mana visi di sini menjadikan susu goreng sebagai cemilan yang diminati semua kalangan, khususnya pada kalangan anak-anak dan remaja, sehingga tidak lagi membeli makanan cepat saji. Misi yang pertama, memperkenalkan produk susu goreng kepada masyarakat luar. Kedua, menyediakan cemilan yang sehat dan bergizi tanpa bahan pengawet. Ketiga, memberikan hasil produk dengan mutu yang baik kepada masyarakat. Keempat, selalu melakukan inovasi-inovasi tanpa mengurangi mutu produk. Kelima, memperkenalkan olahan baru yang kreatif dan inovatif dalam dunia kuliner. Selanjutnya, adanya tujuan dan manfaat usaha. Pertama, untuk menciptakan cemilan baru, yaitu susu goreng, melaksanakan metode pelaksanaan produksi cemilan, menjadikan wirausahawan lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, dan inovatif, serta mengasah kemampuan wirausahawan dalam berbisnis, sehingga memunculkan banyak ide-ide baru yang dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan. Nah, yang kedua adanya aspek pasar. Pertama, gambaran umum, pasar, dan sasaran. Sugor atau susu goreng merupakan usaha kecil yang dibentuk oleh sekelompok remaja. Usaha ini dijalankan dengan cara menjajankan makanan pada setiap orang. Produk susu goreng yang mana bahan utama dari cemilan ini adalah susu yang mengandung banyak protein. Kedua, target pasar. Produk yang dijual adalah cemilan sehat, jadi semua kalangan bisa menikmatinya, mulai dari anak-anak, remaja, orang tua. Karena cemilan ini terbuat dari bahan yang dapat membuat kesegaran dan kaya akan protein. Ketiga yaitu pesaing. Untuk saat ini belum menemukan adanya penjual produk yang serupa dengan bisnis ini. Tapi dengan banyaknya jajanan unik yang sudah melekat di hati pembeli, hal inilah yang menjadi tantangan bagaimana bisa menarik perhatian para pembeli. Yang keempat, adanya diferensiasi. Produk ini termasuk produk yang unik yang belum terlalu banyak di pasaran, dan dengan kemasan yang menarik, mempunyai rasa yang lezat dan bergizi, diharapkan produk ini bisa laku di pasaran. Kelima, sistem pemasaran dan distribusi atau PLEX. Tempat yang kami gunakan untuk berjualan ini adalah tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat seperti pasar dan tempat-tempat ramai lainnya, serta melalui media sosial dalam pemanfaatan bidang IT. Yang ketiga, adanya aspek pemasaran.
Yang pertama, promosi. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara menyebarkan brosur atau mempromosikan susu goreng melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan beberapa e-commerce seperti Shopee dan Bukalapak. Nah, inilah yang merupakan salah satu bentuk pemanfaatan dari bidang IT. Selanjutnya adanya pengembangan pasar dan produk. Saya akan terus mengembangkan usaha serta lebih banyak memproduksi susu goreng dengan rasa yang yummy agar konsumen tertarik untuk mencoba susu goreng produksi saya. Selanjutnya langkah-langkah promosi, di mana saya akan menawarkan susu goreng dengan harga yang cukup terjangkau, serta menjaga cita rasa yang dipunya tanpa mengubahnya ke yang lebih buruk. Keempat, adanya analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Susu goreng memiliki berbagai varian rasa yang menarik sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Susu goreng memiliki rasa yang lezat karena pemilihan bahan yang berkualitas serta bebas bahan pengawet. Harga susu goreng sangat terjangkau dan terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari berbagai daerah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Kedua yaitu adanya kelemahan. Produk produk ini hanya satu jenis. Produk ini ditawarkan hanya satu jenis dari kebanyakan jenis cemilan yang ada. Masa expired singkat di mana hanya bertahan selama 3 hari. Yang ketiga yaitu adanya peluang. Produk susu goreng memiliki rasa yang lezat dan mempunyai beberapa varian rasa yang menarik, serta belum banyak produsen cemilan lain memproduksinya. Inovasi ini dimaksudkan untuk menarik konsumen sebagai peluang untuk mendapatkan profit. Persaingan melihat dari peluang bisnis ini akan sangat menjanjikan sekali karena saat ini masih sedikit yang memproduksi susu goreng ini. Yang keempat, adanya ancaman. Akan banyak pihak lain yang akan meniru usaha ini, terutama keunikan dan produknya. Hal ini tentu akan membuat saingan baru bagi kami. Dan adanya pedagang-pedagangan asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjajakan dagangan cemilan mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, yang kelima yaitu komposisi sugar, di mana menggunakan susu full cream, gula, ada tepung maizena, air, tepung terigu, dan juga tepung roti. Proses pembuatan sugar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk membuat sugar. Yang kedua, mencampurkan 600 ml atau 4 gelas susu full cream, 70 gram atau 9,5 sendok makan tepung maizena, dan 85 gram atau 7 sendok makan gula. Mengaduk campuran susu, tepung maizena, dan gula dengan api yang kecil sampai mengental. Memasukkan adonan yang telah mengental ke dalam wadah, lalu memasukkan ke dalam kulkas hingga mengeras, kurang lebih selama 3 jam. Selanjutnya, membuat adonan basah atau adonan kulit dengan 100 gram atau 10 sendok makan tepung maizena, 100 ml atau 2/3 gelas air, dan adonan yang dibuat itu harus kental dan tidak terlalu cair. Selanjutnya, memasukkan tepung roti ke dalam wadah. Potong adonan yang telah mengeras tadi di dalam kulkas. Memasukkan potongan tersebut ke dalam adonan basah atau adonan kulit. Memasukkan ke dalam tepung roti hingga terbalut semuanya. Dan goreng hingga sugar berwarna kecoklatan. Yang ketujuh yaitu analisa penjualan produk, di mana harga jual produk susu goreng ini yaitu satu kotak hanya Rp5.000. Selanjutnya ada risiko atau hambatan. Pertama, persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak makanan yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya, sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk seperti itu. Nah, usaha untuk menarik minat konsumen
Oh, yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai varian topping sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Yang kedua yaitu daya tahan produk. Produk susu goreng bersifat tidak tahan lama. Produk ini hanya bertahan selama 3 hari pada suhu dingin. Produk yang kami hasilkan ini tidak menggunakan bahan pengawet, maka dari itu tidak memiliki ketahanan yang cukup lama. Nah, upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memperkirakan berapa jumlah penjualan setiap harinya, sehingga produk bisa habis setiap minggunya. Nah, kesimpulan dari bisnis plan ini yaitu usaha susu goreng ini termasuk usaha yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi. Yang menjadi sasaran penjual cemilan susu goreng ini adalah bahan baku yang sebelumnya belum diproduksi oleh produsen lain. Diharapkan bisnis ini dapat bersaing dengan cemilan lain dan menjadi tren di semua kalangan, khususnya remaja. Selain itu, cemilan ini menjadi cemilan sehat karena tidak mengandung bahan pengawet. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.